Hai Pak Guru, selamat siang. Selamat siang juga Ibu Yulita. Apa kabar hari ini Ibu Yulita? Ya, kabar saya baik Pak Guru. Mari, ada yang perlu kita diskusikan bersama Pak Guru? Ini ada Ibu Guru, ini ada beberapa hal yang ingin saya mau sampaikan atau ingin kita diskusikan. Yang pertama ada satu hal yang pertama itu anak itu di dalam kelas itu kesulitan membaca. Di Oh, mana begitu. anak-anak itu ya, di mana anak-anak itu Ibu Yulita mereka itu mungkin karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Mungkin karena faktor fisiologi atau faktor keluarga atau keturunan. Di mana di dalam kelas itu Ibu Yulita ada satu dan dua anak itu mereka kakak beradik tapi ada yang tidak bisa membaca. Adik dan kakak mereka tidak bisa membaca. Saya sudah lakukan dengan berbagai cara, mulai dari pendampingan secara individu, terus melatih mereka untuk membaca lancar. Tetapi sampai dengan saat ini juga mereka belum bisa teratasi untuk supaya mereka bisa lancar sama dengan teman-teman lain. Mungkin Ibu Guru ada solusi untuk bisa bantu saya untuk menghadapi persoalan ini. Oh, baik Pak Guru. Sebelumnya mari ambil posisi duduk yang bagus ya, supaya kita membahasnya dengan hati yang terbuka, dengan penuh kesadaran diri, tidak ada tekanan. Karena memang persoalan anak-anak belum tahu membaca itu persoalan yang besar yang perlu dan membutuhkan kesempatan dari kita untuk bisa menyelesaikan. Ya, Siap, baik Pak siap. Simon. Ya, uh, anak-anak yang tidak bisa membaca, menurut Pak Guru, Pak Simon, apakah punya pengaruh yang besar untuk anak-anak yang lain? Kalau menurut untuk bagi diri saya itu Ibu Yulita memang pengaruhnya itu sangat besar. Di mana kesulitan anak itu membuat anak itu yang pertama itu mereka ketinggalan materi. Itu yang pertama. Terus Ya, pengaruh yang kedua itu mereka punya prestasi itu menurun. Terus yang berikut itu mereka itu bisa merasa minder. Jadi karena dengan pengaruh-pengaruh itu saya takutnya itu mereka nanti tidak termotivasi lagi untuk datang ke sekolah atau rajin untuk belajar Ibu Guru. oh ya, baik. Kalau menurut Pak Guru, pengaruh dari anak-anak yang belum bisa membaca itu sangat besar, seperti yang tadi Pak Guru sudah gambarkan. Eh, Bagaimana usaha Pak Guru untuk bisa mengatasi kesulitan yang dialami oleh anak-anak tersebut? Baik Ibu Guru, memang saya sudah berusaha maksimal untuk membantu anak supaya kalau bisa mereka bisa membaca dengan lancar. Saya mulai dari bagaimana buat kelompok, terus memberikan cerita bergambar pada setiap pembelajaran, kemudian saya sediakan waktu supaya mereka baca di kelas. Dan sampai saat ini Ibu Guru memang ada dari hal-hal yang saya lakukan itu memang sudah ada hasil yang sudah bagus. Tetapi sampai dengan saat ini walaupun belum maksimal, tetapi saya yakin dan percaya bahwa memang itu sudah membantu dan sedikit ada perubahan di dalam proses pembelajaran saya di dalam kelas Ibu Guru. Oh ya, mantap usaha Bapak selama ini ya, tetapi belum maksimal. Saya mau tanya, kira-kira dalam usaha tersebut, siapa saja yang dilibatkan untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi persoalan ini biasanya yang pertama itu sebelum saya sampaikan saya biasanya sampaikan kepada yang pertama itu biasanya sebagai pimpinan. Dari namanya anak-anak yang belum bisa lancar membaca, saya perlu sampaikan kepada pimpinan. Kemudian saya sampaikan juga kepada yang berikut itu adalah kepada wali kelas. Setelah wali kelas, saya sampaikan juga kepada rekan-rekan guru. Kemudian itu mungkin kalian berdiskusi. Selain setelah sampaikan ke wali kelas, kita juga sampaikan kepada namanya orang tua.
kita sampaikan kepada orang tua itu, saya sampaikan kepada orang tua itu karena yang pertama itu karena memang anak-anak yang tidak bisa membaca ini mereka punya waktu lebih besar itu di rumah. Makanya kita sampaikan kepada orang tua kalau bisa orang tua bisa membantu mereka, mendukung mereka kalau bisa malam atau ada waktu itu bisa melatih mereka kalau bisa untuk meluangkan waktu sedikit untuk membaca walaupun tidak sampai 2-3 jam atau mungkin setengah jam atau 1 jam. Karena saya percaya dengan bantuan orang tua seperti itu, mungkin dalam perjalanan 1-2 bulan ke depan perubahan anak itu pasti ada. Mungkin seperti itu Ibu Guru. Oh, baik. Lalu setelah Pak Guru berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, apakah mereka mendukung atau ada yang menolak? Baik Ibu Guru, pada dasarnya itu semua mendukung. Kenapa mendukung? Karena memang ini untuk kebaikan atau untuk kita meningkatkan potensi atau ini kemampuan anak-anak. Di mana Bapak selaku pimpinan juga sepakat, teman-teman guru juga sepakat. Jadi untuk teman-teman rekan-rekan guru itu mereka sepakat di mana ketika ada waktu luang atau memang mereka punya waktu itu mereka bisa masuk ke kelas, menyediakan waktu sebentar, kemudian memanggil siswa yang kesulitan membaca itu untuk dampingin mereka. Terus saya juga secara pribadi sama juga. Kemudian selain itu juga saya menyediakan waktu di sore hari memberikan les tambahan. Dan memang kalau tidak ada halangan, kalau memang malam tidak ada waktu juga, mungkin bisa meluangkan waktu untuk pergi mendampingi di rumah. Tapi itu solusi, maksudnya itu jika ada waktu. Tetapi kalau sore itu memang harus. Tujuan ini saya lakukan supaya maksudnya anak-anak itu mereka jangan minder pada saat proses pembelajaran dan jangan ketinggalan materi pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas Ibu Guru. Oh iya, mantap. Kalau untuk ini solusi yang tadi Pak Guru sudah tawarkan memberikan les pada sore hari, les tambahan itu sudah dirancangkan dan apakah sudah disepakati atau diinformasikan ke kepala sekolah dan kira-kira waktu pelaksanaannya itu kapan Pak Guru? Untuk hal ini saya sudah sampaikan di kepala sekolah termasuk rekan-rekan guru. Dan untuk pelaksanaannya itu setelah kami setelah sepakat itu kami langsung mulai. Jadi hari ini sepakat, berarti mulai besok itu sudah mulai laksanakan. Dan itu kita laksanakan itu kita kembalikan kepada guru yang bersangkutan kalau punya waktu luang. Selain saya itu pasti setiap sore, tetapi untuk teman-teman yang selain daripada saya itu, teman-teman juga membantu. Jadi ada waktu luang juga nanti mereka membantu supaya anak itu dia jangan ketinggalan atau minder pada saat proses pembelajaran, dan yang diharapkan itu kalau bisa 1, 2, 3 bulan ke depan itu anak itu sudah bisa lancar membaca. Oh ya, baik sudah. Kalau begitu setelah membentuk kelompok dan langsung dieksekusi dengan kegiatannya itu apa yang diharapkan Pak Guru terhadap anak-anak yang belum bisa membaca tadi? Baik Ibu Guru, dengan berbagai cara terus mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru. Yang saya harapkan dari masalah ini adalah bahwa setelah proses ini berjalan, anak-anak itu bisa membaca dengan lancar. Dengan harapan bahwa supaya selama beberapa bulan ke depan dia punya kemampuan prestasi meningkat, kemampuan membaca juga meningkat, supaya mereka itu tidak tertinggal di dalam kelas dan bisa merasa sama dengan teman-teman lain. Oh ternyata saya juga bisa sama, punya kemampuan yang sama, dan ternyata saya bisa membaca lancar seperti teman-teman saya yang lainnya. Seperti itu Ibu Guru. Oh ya, untuk itu Pak Guru, kira-kira adakah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk bisa mensukseskan kegiatan untuk mendukung anak-anak yang lambat membaca itu kah? Adakah sarana yang dibutuhkan? Kalau untuk sarana ini mungkin dukungan saja, mungkin dukungan dari kepala sekolah, teman-teman guru. Maksudnya dengan cara mereka mendukung begini, saya secara pribadi yang artinya
membantu anak tersebut kan saya merasa disupport. Jadi untuk dukungan itu, saya pikir dukungan hanya sarana itu dari mungkin dari pihak sekolah, baik itu dari kepala sekolah, teman rekan seguru, baik sebagai yang tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Karena dengan cara seperti itu, saya merasa disupport. Mungkin seperti itu, Bu Guru. Oh ya, berarti dukungan hanya tidak ada sarana yang dibutuhkan, tetapi hanya membutuhkan dukungan dari pihak sekolah dan juga orang tua, ya begitu. Tapi Bu Guru, seperti itu. Oke, baik Pak Guru. Eh, Setelah kita berdialog tentang masalah anak-anak ada yang belum bisa membaca, kira-kira bagaimana perasaan Pak Guru setelah kita berdialog ini? Setelah berdialog ini aja saya merasa senang sekali. Senang yang pertama karena ketika saya menghadapi persoalan ini ternyata ada teman guru, ketika saya bertanya atau berbagi informasi ini ternyata disupport, bisa membantu saya memberikan solusi, terus sama-sama saling menguatkan dengan harapan dan tujuan bahwa anak-anak yang tertinggal ini ke depan itu mereka tidak boleh tertinggal dan mereka bisa lancar membaca sama dengan teman-teman lain. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih, saya merasa senang karena Ibu Lita juga sudah membantu saya mengatasi persoalan ini dan bisa membantu saya memberikan solusi supaya ke depannya anak-anak ini mereka bisa sama-sama bisa lancar membaca sama dengan teman-teman lain. Oke, baik, mantap Pak Guru. Pembelajaran apa yang Pak Guru petik dari dialog kita siang hari ini? Pembelajaran yang saya petik dari hari ini artinya bahwa di sini terjadi kolaborasi atau kerjasama. Dengan kita menghadapi persoalan seperti ini, kalau dengan namanya kerjasama atau saling berkolaborasi, apapun yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi itu, saya yakin bisa teratasi. Intinya kita mau saling terbuka untuk bagaimana kita berkolaborasi untuk menghadapi persoalan ini, seperti yang saya hadapi ini, Ibu Guru. Mantap Pak Guru. Lalu setelah kita berdialog dan kita sudah menemukan titik terangnya bagaimana Pak Guru akan menuntun anak-anak yang belum tahu membaca, kira-kira apa yang mau Pak Guru terapkan di sekolah Pak Guru mengajar, terlebih untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar tadi? Yang saya mau terapkan itu adalah sebelum memulai dengan pelajaran Ibu Guru, saya maunya memberikan waktu sedikit dulu untuk anak-anak itu latih membaca dulu. Kesulitan belum bisa membaca itu artinya kita memberikan dia waktu khusus, mungkin waktunya lebih tidak sama dengan teman-teman lain. Tapi itu dengan catatan bahwa kita harus menuntun, guru itu harus fokusnya kepada siswa yang belum bisa baca itu. Nah, selain daripada itu juga, kalau seandainya di dalam pelajaran kalau tidak ada guru, saya juga minta kepada teman peserta didik yang sudah lancar membaca itu mereka mencari tutor di mana mereka bisa meluangkan waktu. Kalau tidak ada guru, mereka latih teman atau menuntun atau meluangkan waktu untuk membantu siswa yang belum bisa membaca atau kesulitan membaca itu, Ibu Guru. Oh, baik. Selain itu juga ditambahkan yang tadi berusaha untuk mengadakan les tambahan ya Pak Guru. Ya, betul. Ya, baik sudah Pak Guru, perbincangan kita ini kiranya mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa yang mampu Pak Guru terapkan di sekolah Pak Guru sebagai salah satu bentuk untuk mengangkat anak-anak uh, keluar dari kesulitan yang mereka alami, yaitu kesulitan membaca. Semoga Pak Guru sehat-sehat dalam melaksanakan tugas. Ya, Selamat terima kasih siang, juga terima Ibu Guru kasih. karena sudah membantu saya mencari solusi untuk menghadapi persoalan ini. Terima kasih juga dan selamat siang juga, Ibu Guru. Selamat. Halo, selamat siang Ibu Guru. Apa kabar Ibu Guru? Selamat siang, Pak Guru. Kabar baik. Oh, puji Tuhan kalau kabar baik. Iya, Pak Guru, saya Mungkin mengalami
Ya, silakan Ibu Guru. Mungkin sebelum kita bicara, mungkin kita masuk ke dalam ruangan dulu supaya kita lebih santai, kita lebih rileks supaya apa yang kita bicarakan ini benar-benar kita bisa apa laksanakan Ibu Guru. Jadi kita jangan berdiri di luar, tapi mari kita masuk di dalam ruangan Ibu Guru. Mari Baik, kita Pak masuk. Guru. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu Guru? Mungkin ada hal apa yang mungkin saya bantu atau ada hal apa yang mau sampaikan untuk kita diskusikan? Saya persilakan Ibu Guru. Seperti apa Ibu Guru? Baik, Pak Guru. Begini, saya mau minta bantuan Pak Guru memberi kepada saya tips-tips untuk saya bisa mengatasi masalah saya. Masalah yang saya hadapi adalah uh, ada beberapa anak di kelas saya yang belum bisa membaca. Nah, Oh, saya begitu. ya, saya sudah dengan berbagai cara Pak Guru untuk melatih mereka untuk membaca, tetapi hasilnya tidak maksimal. Mereka belum tetap masih tetap pada posisi semula, tidak bisa membaca ini. Jadi mungkin Pak Guru ada jalan keluar bisa berikan untuk saya bisa jalankan. Oh, baik Ibu Guru. Ternyata Ibu Guru ada sampaikan bahwa ternyata dalam proses pembelajaran itu ada beberapa peserta didik itu yang memang masih Iya, kesulitan membaca. Mungkin Ibu Guru sebelum saya berikan solusi, saya mau bertanya untuk Ibu Guru. Dari beberapa anak yang tidak bisa membaca ini, apakah pada saat proses pembelajaran itu ia punya dampak atau pengaruh besar terhadap Ibu Guru ketika mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas Ibu Guru? baik. Untuk dampak atau pengaruh besarnya untuk proses pembelajaran itu ada. Pada saat pembelajaran, jika saya menyuruh untuk mereka membaca puisi ataupun paragraf, teman-teman lain itu sudah membaca melewati, tetapi beberapa anak yang masih belum bisa baca itu mereka tidak bisa buat apa-apa. Dan itu sangat berpengaruh untuk pencapaian tujuan. Kalau dia tidak bisa baca, nanti materi sudah selesai, dia tidak bisa tahu apa-apa, Pak Guru. Sehingga saya juga sangat mengalami kesulitan. Oh, begitu Ibu Guru. Ternyata memang dari penjelasan Ibu Guru itu ternyata Ibu Guru sudah punya berbagai cara, punya banyak model, tetapi memang hasilnya belum maksimal. Dan saya mau bertanya dulu Ibu Guru, dari persoalan atau masalah-masalah itu upaya apa yang sudah Ibu lakukan dan contohnya contoh konkret dalam kelas itu seperti apa untuk membantu anak-anak itu supaya mereka bisa lancar membaca seperti teman-teman lain Ibu Guru. Iya, baik. Saya sudah mencoba dengan cara eh, memberikan bacaan-bacaan pendek, dikasihkan untuk dia belajar baca di rumah. Belajar baca di rumah, lalu besok paginya sebelum pelajaran, saya kasih kesempatan ke anak-anak tersebut untuk coba membaca kalimat pendek. Nah, tetapi itu pun tidak bisa. Ternyata setelah saya mencari tahu, anak-anak tersebut sesampainya di rumah, mereka tidak belajar membaca, tidak menyediakan waktu untuk membaca, mereka mengisi waktu hanya dengan bermain. Lalu ada juga yang mengikuti orang tua untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga kesempatan belajar di rumah tidak ada. Tugas yang saya berikan, besok pagi dia bawa pulang. Waktu suruh dia membaca, dia tidak tahu apa-apa. Jadi itu salah satu cara yang saya pakai selama ini, Pak Guru. Wah, mantap Ibu Guru. Ibu Guru, dari persoalan Ibu Guru sudah sampaikan itu mungkin apakah Ibu Guru mungkin butuh dukungan apa sehingga bisa mengoptimalkan anak-anak ini mereka bisa lancar membaca Ibu Guru? Saya sangat membutuhkan dukungan. Dalam hal ini saya akan merencanakan cara baru, yaitu dengan memberikan les tambahan pada sore hari.
les tambahan pada sore hari ini saya akan membutuhkan dukungan dari pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah sendiri, teman sejawat, teman-teman guru di sekolah, dan juga dukungan dari orang tua. Sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran tambahan pada sore hari, orang tua mendukung, menyediakan waktu untuk anak-anaknya datang dan saya bisa bertemu mereka untuk melaksanakan pembelajaran tambahan itu. Dan saya Wow, juga luar akan biasa. berkonsultasi dengan kepala sekolah supaya seluruh aktivitas saya dengan anak-anak pada sore hari diketahui dan disetujui oleh kepala sekolah. Luar biasa Ibu Guru. Dari penjelasan Ibu Guru itu, Ibu Guru sudah mengupayakan berbagai cara, terus melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pimpinan, terus teman-teman guru, dan semua juga mungkin orang tua untuk memberikan les tambahan. Dan saya mengapresiasi itu Ibu Guru. Mungkin dari cara-cara yang sudah Ibu Guru lakukan itu, apa yang Ibu Guru harapkan dari anak-anak yang belum bisa membaca itu nanti ke depannya? Baik, saya itu punya harapan begini Pak Guru, dengan cara-cara yang saya lakukan, baik pemberian tugas untuk belajar di rumah ataupun pemberian les tambahan pada sore hari, harapan saya hanya satu, yaitu anak-anak yang eh, belum bisa membaca itu kemudian menjadi lancar membaca. Karena dengan lancar membaca, anak-anak tersebut akan menerima materi, meresapi materi yang saya sampaikan itu dengan mudah. Dan dia akan naik ke kelas berikutnya pun dia sudah lancar membaca, bahkan dia tamat dari sekolah dasar, dia bisa membaca. Jangan sampai terkesan dia tamat dari sekolah dasar, pindah ke SMP, dia belum tahu membaca, ini yang menjadi kesulitan. Dan harapan saya itu Pak, anak-anak tersebut 100% lancar membaca. Wow, luar biasa Ibu Guru punya pemikiran ini bagaimana berjuang untuk beberapa anak yang belum bisa kesulitan membaca itu, suatu saat ke depan itu mereka bisa lancar membaca seperti anak-anak yang lain. Mungkin dari persoalan-persoalan ini Ibu Guru, mungkin apakah Ibu Guru membutuhkan dukungan atau solusi dari sekolah untuk menghadapi persoalan ini Ibu Guru? Mungkin dari pimpinan atau rekan-rekan sejawat atau seperti apa Ibu Guru untuk mendukung kegiatan ini? Baik, untuk dukungan itu saya sangat membutuhkan dukungan dari pihak sekolah. Tentu kepala sekolah sendiri sebagai penanggung jawab apabila saya melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Dalam hal ini pembelajaran pada sore hari, tentu kepala sekolah sendiri menjadi penanggung jawab. Dan itu saya sangat mengharapkan dukungan beliau. Kemudian teman sejawat juga saya mengharapkan dukungan mereka karena dalam berproses apabila saya membutuhkan guru-guru lain, mereka tentunya bersedia untuk membantu saya. Dan juga orang tua, mereka saya harapkan dukungan karena mereka lah yang mempunyai anak di rumah, mereka yang harus mengizinkan anak-anaknya untuk datang ke sekolah pada sore hari supaya saya melaksanakan kegiatan pembelajaran tambahan. Berarti luar biasa Ibu Guru punya pemikiran untuk anak-anak ke depan itu. Ibu Guru perlu melakukan kolaborasi dengan semua pihak supaya bisa mendukung anak-anak yang kesulitan membaca ini, mereka bisa lancar membaca. Dan saya mau sampaikan ucapan terima kasih karena Ibu Guru sudah bersedia untuk berbagi cerita, untuk berkolaborasi dengan saya, bagaimana sama-sama kita mencari solusi untuk menghadapi persoalan ini. Dan saya mengharapkan kepada Ibu Guru, jika ada hal-hal lain selain ini mungkin ingin disampaikan untuk diskusikan, saya siap meluangkan waktu untuk sama-sama kita cari jalan keluar atau persoalan supaya kedepannya anak-anak itu mereka bisa lancar. Terima kasih Ibu Guru. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi, saya berikan kesempatan. Apakah mungkin mau ditanyakan lagi? Baik, saya tidak ada pertanyaan lagi Pak Guru, tetapi saya hanya minta kalau memang Pak Guru punya kesempatan apabila ada kesulitan lanjutan,
sesudah kita berdialog ini masih ada kesulitan yang saya hadapi, saya akan tetap berkolaborasi dengan Pak untuk mendapatkan jalan keluar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang saya alami, terlebih dalam pembimbingan anak-anak. Siap Ibu Guru, saya selalu siap, selalu sediakan waktu, selalu siapkan pikiran untuk kita sama-sama berbagi. Mungkin itu saja Ibu Guru, nanti ada hal yang kita bicarakan lagi di lain kesempatan, saya siap meluangkan waktu. Terima kasih Ibu Guru dan selamat siang Ibu Guru. Selamat siang. Saya akan mulai dengan refleksi dari latihan coaching. Yang pertanyaan pertama itu adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dalam percakapan itu Bapak saya sudah melaksanakan semua itu sesuai dengan alur kita secara runtut. Di mana dalam percakapan coaching tadi, coach itu dia dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dan di mana saya juga membuat pertanyaan yang bisa memantik coach untuk mengeluarkan atau memaksimalkan semua potensi dalam dirinya yang pada akhirnya bisa mengarahkan coach untuk menyelesaikan masalah atau bisa mencari solusi atas masalah tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih atau perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan itu adalah saya harus sering melatih diri sebagai coach untuk bisa menghafal alur kita supaya pada saat terjadi percakapan seperti ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan di mana saya bisa mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, apa yang baik dari Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan pada saat melakukan coaching? Dari sebelum saya lakukan itu, saya masih hal pertama yang saya lakukan itu adalah membuat catatan aluran coaching supaya pada saat proses percakapan itu dia bisa berjalan terarah dan saya juga fokus dan bisa menjadi fokus pada saat proses coaching itu. Dan di mana tujuannya itu saya juga bisa dapat memahami dan apa yang saya sampaikan apa saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh si coach tadi. Dan pada akhirnya juga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan tercapai apa yang bisa diinginkan oleh si coach tadi. Terus yang berikut itu adalah saya juga harus bersikap terbuka dan juga harus bersikap bagaimana saling menerima masukan dan juga bagaimana harus bisa mencari solusi yang baik. Yang berikut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan atau memperbaiki atau untuk meningkatkan? Yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan itu adalah yang pertama itu memberikan pertanyaan yang baik atau berbobot. Terus yang kedua itu harus menjadi pendengar yang baik. Terus yang berikut itu saya harus menjadi pemandu yang baik. Dan yang terakhir itu saya terus berkomitmen untuk terus belajar. Yang berikut umpan balik dari coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Pada saat saya di coaching itu adalah saya merasa senang dan bahagia di mana saya bisa membantu coaching untuk berkembang lebih baik lagi. Dan dari itu juga saya merasa senang karena dari percakapan ini juga saya terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi ke depan dan saya bisa mampu menerapkan baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, refleksi apa yang saya rasakan yang tadi yang saya rasakan pada saat proses tadi itu adalah saya merasa senang sekali di mana dari proses ini saya banyak belajar walaupun masih sedikit ada kekurangan tetapi itu menjadikan motivasi bagi saya supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Saya menyampaikan refleksi saya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Selama percakapan sudah terjadi dialog atau komunikasi dua arah dengan baik dengan menerapkan tahapan tirta. Berbicara tentang tahapan tirta, Bapak, dalam
kegiatan 2 hari kemarin dengan hari ini saya sangat senang karena bisa mengenal dan bisa menerapkannya. Karena selama ini di sekolah saya untuk berdialog dengan teman guru saya lakukan, tetapi saya tidak pernah tahu tentang tahapan ini. Sehingga syukur bahwa dengan pendidikan ini saya mengenal satu tahap baru yang namanya Tirta. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan setelah pembelajaran, setelah dialog tadi adalah saya perlu jeli untuk mendengar kata kunci dari coach saya supaya saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach untuk dapat menggali masalah yang dihadapi oleh coach saya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi? Itu dalam dialog tadi kami sudah mencoba untuk melakukannya, tetapi tidak efektif juga karena mungkin takut salah, kemudian terlewatkan waktu sebagian. Sehingga saya mencoba untuk memperbaikinya ke depan dalam kehidupan setiap hari di sekolah ketika berhadapan dengan guru untuk melakukan dialog tentang satu masalah, saya harus mengajak guru tersebut untuk menghadirkan pikirannya dulu, menghadirkan pikiran positifnya dulu, memberi dia ruang dan kesempatan sehingga dia mampu untuk mengemukakan masalahnya dengan hati yang luas pula. Selama ini Bapak terus terang bahwa saya karena tidak mengetahui tahapan ini, begitu guru datang untuk menyampaikan persoalan, saya juga langsung terima itu dengan kalimat yang panjang-panjang tanpa memberi kesempatan kepada guru untuk bisa menyampaikannya dengan tenang dan penuh perasaan. Lalu yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan itu adalah sebagai coach, saya harus menjadi pendengar yang aktif. Dan ini ternyata setelah melewati tahapan tadi, saya merasakan bahwa yang selama ini saya terapkan itu salah, Bapak. Karena ketika guru datang menyampaikan masalahnya, saya tidak mendengar banyak dari guru itu, tetapi saya malah yang omong banyak. Sehingga seringkali masalah tidak teratasi dengan baik karena guru datang bawa masalahnya, seolah-olah saya yang menawarkan masalah saya. Dan saya berterima kasih pada tahapan ini Bapak karena saya bisa belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Lalu saya juga berusaha untuk memberikan solusi positif bagi coach. Kadang saya kebetulan di sekolah, saya sebagai kepala sekolah, saya tidak memberikan solusi positif. Saya berpegang teguh pada kekuasaan saya sebagai kepala sekolah. Guru belum menyampaikan keluhannya, atau guru tersebut membutuhkan jalan keluar yang baik, tapi mungkin karena ada unsur-unsur negatif yang sudah ada di dalamnya, guru yang datang untuk menyampaikan persoalannya dia datang tanpa mendapat masalah baru dari saya. Dan kesempatan ini Bapak mungkin menjadi kesempatan reflektif untuk saya secara pribadi. Terima kasih. Lalu umpan balik dari coach tadi saya dengan Pak Simon, setelah kami berdialog 2 arah, Pak Simon itu merasa senang karena terjadi diskusi, kolaborasi, komunikasi yang baik, sehingga antara dia sebagai coach, saya sebagai coach, dan sebaliknya, kami mendapatkan jalan keluar yang baik untuk dapat mengatasi masalah yang kami hadapi di sekolah masing-masing, yaitu tentang anak-anak yang belum lancar membaca.